warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kami dari kelompok 4 akan membahas tentang komputer jaringan dengan saya Syekh Sani sebagai moderator, lalu Fatir sebagai pemateri, Nisria Zulianti sebagai pemateri, Mia Friani sebagai pemateri, dan Dana Hanifah sebagai pemateri. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, marilah kita simak video berikut. Ada video pengantar rupanya ya. Tentunya masih bersama Salam. pelajaran. Sebentar sih Ustaz. Iya. Boleh izin sebentar? Ya, boleh. Apa? Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat untuk belajar biologi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas materi kultur jaringan. Jadi silahkan simak materinya sampai habis dan jangan lupa siapkan buku catatannya. Catat materi yang kalian anggap penting ya. Tahukah kalian apa itu kultur jaringan? Nah, ini sudah ibu tampilkan gambar nih. Kira-kira dapatkah kalian menjelaskan apa sih kultur jaringan itu? Jika belum tahu juga, mari kita pelajari bersama-sama ya. Kultur jaringan dalam bahasa Inggris disebut juga tissue culture. Kultur adalah budidaya, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dilihat dari asal katanya, jadi kultur jaringan itu budidaya tanaman, tapi menggunakan suatu jaringan dari tanaman itu sendiri. Nah, pengertian dari kultur jaringan secara lengkap adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman. Jadi, yang diisolasi bisa dari jaringan akarnya, batang, daun, dan mata tunasnya. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh seperti hormon secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya. Misalnya botol-botol kaca pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Bu, kok jaringan bisa ditanam dan tumbuh sama seperti indukannya? Kenapa demikian? Nah, jadi tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi. Apa itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel pada tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Jadi gitu kenapa ada yang namanya kultur jaringan. Bermulanya karena adanya teori yang namanya totipotensi. Setiap sel pada tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk tumbuh. Teori totipotensi ini dikemukakan pada tahun 1898 oleh seorang ahli fisiologi Jerman yang bernama Gottlieb Heberlein. Nah, beliau disebut juga sebagai Bapak Kultur Jaringan. Lanjut kita bahas tahapan kultur jaringan. Kultur jaringan ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama ada pembuatan media, yang kedua ada inisiasi, selanjutnya sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan yang terakhir ada aklimatasi. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari pembuatan media. Media ini merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan itu bisa berupa padat atau cair. Komposisi media yang digunakan bergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan itu biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Media yang sudah dibuat dan sudah jadi tadi kemudian ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca atau juga bisa dengan memakai cawan Petri. Tahap yang kedua adalah inisiasi. Inisiasi itu pengambilan explant. Explant itu sendiri adalah irisan sel atau jaringan tanaman dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Nah, bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan itu biasanya adalah tunas. Selanjutnya adalah sterilisasi. Jadi pembuatan kultur jaringan itu dilakukan di tempat yang steril.
yaitu laminar airflow atau meja kerja steril, yang mana nanti fungsinya itu menyiapkan udara yang steril secara kontinu. Sterilisasi yang dilakukan terhadap peralatan itu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Selain alat dan tempat yang digunakan, laboran yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Langkah berikutnya yaitu multiplikasi atau perbanyakan. Jadi kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam expand pada media ini yang namanya multiplikasi. Kegiatannya masih sama, dilakukannya di laminar airflow kabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan kegagalan pertumbuhan expand. Tabung reaksi tadi yang sudah ditanamin expand diletakkan pada rak-rak dan diletakkan di tempat yang steril pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu pengakaran. Pengakaran adalah fase saat expand akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar, yang mana ini menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada aklimatasi. Aklimatasi ini kegiatan memindahkan expand keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Nah, pemindahannya ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu awalnya dia diberi sungkup dulu. Sungkup itu seperti pelindung plastik. Berikut ibu lampirkan tahapan pertumbuhan yang terjadi pada kultur jaringan. Selain materi yang dijelaskan, ternyata kultur jaringan memiliki keunggulan dan juga kekurangan. Tugas untuk kalian, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Oke. Yang tadi itu merupakan video pengantar dari kami, dan materi pertama akan disampaikan oleh Nesha. Kepada Nesha, time are yours. Jadi setelah Nesha lihat materinya, Nesha kayak menyimpulkan kalau kultur jaringan ini kayak cloning kalau di hewan. Sebetulnya cloning kalau di hewan, soalnya yang diambil itu kan satu jaringan. Jadi diambil satu jaringan buat tujuannya itu menghasilkan individu baru sesuai dengan induknya. Jadi terlebih kalau kalau misalnya Indonesia baca kayak kultur jaringan ini lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat berkembangnya daripada tanaman biasanya tumbuh kayak misalnya normal itu. Ya. Terus bedanya kultur jaringan ini diletakkan di dalam tabung kan, menggunakan tabung itu dengan suhu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Terus ada 6 tahapan. Teman-teman ada yang tahu nggak? Bisa mengulangi 6 tahapannya? Yang tadi, yang pertama apa? Nggak usah bahasa biologinya, nggak apa-apa, bahasa pengertiannya. Ayo audiens, tadi menyimak ya. Tadi udah disampaikan guys di video. Ada Yang pertama itu Pembuatan media. penyebab media. Iya. Medianya itu ada biasanya itu berupa kaca yang bisa masuk cahaya, yang bisa merangkap suhu, yang bisa buat pengaturan suhu. Yang kedua inisiasi itu apa? Bagian mengambil ekspor dari Bagus. jaringan. Biasanya tuh ada di daun, ada juga di batang, tunas. Lanjut. Sterilisasi ini biasanya itu berguna kayak dilakukan dalam suhu tertentu itu buat mencegah bibit yang diambil tadi itu, yang jaringan yang diambil tadi itu terkontaminasi oleh bakteri lain. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam tabung tempat tempat kultur jaringan tadi, disterilisasi dulu biar mencegah yang lain-lain itu masuk. Jadi selnya itu bisa berkembang dengan baik. Lanjut. Multiplikasi. Penggandaan. Ya, multi banyak. Memperbanyak. Pengakaran aklimatasi. Aklimatasi itu kayak penyesuaian dari tanaman yang udah Pengakaran dulu. pengakaran. Sorry. Habis itu yang terakhir aklimatasi. Aklimatasi ini kan penyesuaian dari tanaman yang ada tumbuh dalam tabung itu dipindahkan ke alam aslinya. Dia kayak dia penyesuaian dengan itunya,
dengan tempat aslinya. Soalnya tanaman yang udah di kultur jaringan tuh kan udah aslinya. Terus macam-macam kultur jaringan tuh ada juga banyak. Misalnya ada kultur maritime, macam-macam deh. Itu Iya. jaringan meristem. Kultur maritime dari jaringan maritime Iya. namanya. Ada kultur endoplasma, ya. Kultur Plasmik embryo ya. juga ada. Kultur banyak tuh. Ini merupakan salah satu contoh dari kultur jaringan. Oke. Yang biasanya bisa dipakaikan mode kultur jaringan itu ada pertama tanaman hias itu berupa anggrek dan bunga potong. Yang kedua itu ada kalau buah-buahan biasanya buah pisang. Kalau untuk industri kehutanan ada kopi, pohon jati. Bisa diterima. Maka yang berikutnya akan disampaikan oleh Nia dan Taylors. Nanti saya akan menyampaikan tentang keuntungan dan kerugian kultur jaringan. Bisa dihubungkan ke situ? Bisa ya? Apa plus minusnya ya? Dari segi plusnya apa gitu ya? Minusnya apa? Yang pertama adalah menjelaskan keuntungan kultur jaringan di dalam budidaya buah. Yang pertama itu ukuran buah yang dihasilkan ukurannya seragam. Yang kedua rasanya seragam dan warnanya menarik dan mempunyai sifat menguntungkan lainnya. Kerugian dari kultur jaringan di dalam budidaya buah yaitu tidak bisa mempengaruhi tumbuhan atau buah yang dihasilkan. Yang kedua, dalam kultur sel hewan tidak bisa membuahkan individu grass jikalau kultur embrio. Apa lagi? Waktunya itu lebih cepat. Ya, relatif lebih singkat. Tingkat keseragaman pertumbuhan bibitnya di lapangan itu tinggi. Mm-mm. Sekali panen langsung seragam. Iya. Langsung. Terus hemat biaya pengiriman atau transportasi dan bebas sama penyakit. Ya. Itu aja. Tapi untuk kelemahannya itu membutuhkan biaya operasi dan fasilitas produk yang mahal. Nah, itu ya. Karena dia hanya di labor khusus ya. Terus tenaga kerja yang khusus dan terampil. tenaga kerjanya juga harus, nggak bisa ini ya sembarangan. Nah, terus Itu harga bibit kultur jaringan lebih mahal. ini mahal ya. Tapi dengan hasil produksinya gimana? Bandingkan dengan hasil produksinya dengan hasil panennya, nanti akan berimbang juga nanti gitu. Nah, gitu. Gitu ya. Tapi Maka kalau misalnya nggak terampil kan gagal lumayan juga Ustaz. Udah 2 kali kena ya. Oke. Ada yang dapat kami sampaikan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, pada Zidan silakan. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak infonya apakah keadaan tanaman yang baru itu kesehatan afiat atau Wah. murah dari penyakit tanamannya itu bagaimana? Nih ya. Tanaman aja nak tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan. Oh, hasil dari kultur jaringan itu Mudah-mudahan apa namanya? Apa nama bibit baru itu? Benih baru apa namanya? Yang baru itu? Ya boleh anakan. Apalagi yang lain? Apa bahasanya lain? Apa? Hasil kultur jaringan itu apa namanya? Yang tumbuh, berhasil tumbuh dan akan dipindahkan ke media asli. Apa? Planlet. Ya, planlet. Ya, apakah itu sedia kala bagus terus kualitasnya atau memang ada juga yang terkontaminasi, ya kan? Oke. Nah, jadi ini menurut saya pribadi itu tuh tergantung gimana kondisinya, karena kan di tahap yang nanti itu ada sterilisasi. Jadi di sterilisasi itu tuh upayanya biar nggak kena hama, kan dia tuh bakalan nggak berhasil atau gagal kalau dia tuh terkontaminasi sama suatu hal. Pokoknya kayak
disebabkan karena adanya kontaminan pada eksplan dan media kultur. Terkontaminasi sama suatu hal itu. Jadi tergantung nanti apakah dia terkontaminasi atau enggak. Terus tambahan faktor kegagalan atau keberhasilan kultur jaringan itu bisa disebabkan juga karena pertama pemilihan bibitnya gimana, berkualitas atau enggak. Yang kedua itu tergantung iklimnya itu, kalau kan tergantung iklim juga. Terus ada kondisi tanaman itu juga. Terus dari proses sterilisasinya itu berjalan baik atau enggak. Terus Jadi itu intinya macam mana kehendak Allah. itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Manaladat bertanya. Tadi diambil contoh dari wortel dan ngambilnya itu harus potong melintang. Apakah wajib melintang atau boleh terserah? Nah, membujur, melintang atau apa gitu. Itu yang paling kanan. Emang harus melintang atau boleh membujur? Ya. kalau ke bawah tuh kepotong gitu ya dari jaringannya. Itu nih. Makanya nggak diobah ya. Iya mana itu? Cuma itu. Saya kan sarannya di bagian itu. Dan tidak. Silakan. Dipersilakan. Jadi aku mau nanya, kan tadi di video sama penjelasan kalian itu wadah untuk kultur jaringan itu berisi tabung kaca atau pokoknya yang kaca. Boleh nggak pakai plastik? Plastik yang dari misalnya untuk plastik itu misalnya yang dari sterilkan, boleh nggak? Atau ada pengaruhnya? Nggak tahu aku penasaran. Mau bantu jawab. Boleh nggak wadahnya itu plastik dari plastik? Kan nanti nggak tadi kan boleh nggak? Ciri khusus terhadap tumbuhan yang bisa dikultur jaringan. Jaringan pada tumbuhan ini tumbuhan. Apakah ada ciri khusus dari tumbuhan yang bisa dikultur Ya. jaringan atau semua tumbuhan bisa dikultur Apakah jaringan? semua bisa nggak ya? Apakah bisa? Tumbuhan tingkat rendah, tingkat tinggi, apakah bisa juga dikulturkan? Nah, Tanaman yang bisa dikultur jaringan itu tanaman yang punya suatu varietas KPN titik potensi. ya, toti potensi. Autonom. Jadi autonom ini berarti kayak tanaman itu tuh bisa mengatur aktivitas hidupnya sendiri. Ada toti potensi itu kan kemampuan suatu tumbuhan untuk bergenerasi, kayak menghasilkan tanaman itu menghasilkan kembali tanaman lengkap. Ya. Banyak penjelasan dari itu. Nah, itu kaktus bisa. Apa? Kaktus. Allah. Tidak. Tidak. Menurut saya tidak. Menurut kami tidak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan kaktus? Apakah ada kultur kaktus? Silakan dijalin. Untuk membuktikannya gitu ya, riset langsung discovery learning ya, temukan, belajar menemukan dalam tim ya, discovery learning ya, temukan jawabannya secara kelompok. Ada nggak ya? Kultur buah-buahan itu hampir semuanya ada. Sekarang kultur kaktus, temannya nanya, ada nggak ya? Bisa nggak ya? Jadi kan dulu kayaknya. Kaktus sudah tulis. Jadi apa jawabannya? Kaktus bisa? Bisa. Bisa juga. Ada penelitian siapa? Penelitian siapa? Sampaikan. Penelitian. Sampaikan jurnal mana? Apa judulnya? Jadi siapa? Sampaikan nak sumbernya nak. Sumbernya dari mana? Oke, sampaikan dari jurnal mana atau dari informasi mana? Informasinya. Ini dapat dari gambarnya, gambar di Google. Iya, biasanya ketemu nak. Biasanya ketemu. Coba cari. Refer. Nama training center itu Asia Flora. Flora ya. Latihan kultur jaringan rumahan. Ya. Bisa ya? Oke.